Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, manusia memiliki sepasang ginjal ya, ada di kanan dan juga kiri tulang belakang. Seperti kita tahu, fungsi utama dari ginjal adalah untuk menyaring darah, kemudian membersihkan limbah-limbah atau kotoran yang ada dalam tubuh dan juga darah seperti itu. Dan memiliki banyak lainnya fungsi yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kebiasaan buruk seperti nahan buang air gitu ya, terus kurangnya konsumsi air putih terutama itu dapat menyebabkan gagal ginjal yang berakhir pada apa? Cuci darah, terus kemudian yang paling parahnya adalah transplantasi ginjal seperti itu. Itu sangat mengerikan sekali ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu penyakit ginjal. Namun sebelum kita membahasnya, kita bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta yang katanya ini makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh mereka penderita penyakit ginjal. Kita lihat yang pertama. Nah ini buah pisang. Nah katanya kan kita tahu ya buah-buahan itu kabarnya kan baik untuk kesehatan kita karena mengandung vitamin, mineral dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kabarnya pisang ini memang buah yang baik tapi tidak baik untuk mereka yang menderita ginjal. Kenapa? Karena alasannya memiliki potasium atau yang sering kita dengar dengan istilah kalium yang tinggi seperti itu. Apakah ada hubungannya antara kalium atau potasium yang tinggi dengan penderita ginjal? Nanti kita akan bahas ya. Kita lanjut ke yang kedua. Masih dari buah-buahan ini pemirsa, jeruk. Nah kalau kita lihat kan jeruk ini katanya bagus gitu ya. Apalagi untuk imunitas karena memiliki vitamin C yang tinggi. Meskipun ada beberapa buah lain yang memang memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Tapi kabarnya juga jeruk ini sama dengan pisang memiliki kandungan potasium atau kalium yang tinggi juga. Dan tidak bagus untuk penderita ginjal. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nasi merah. Nah ini untuk mereka yang suka diet gitu ya. Itu bagus sekali karena memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Tapi kenapa akhirnya nasi merah ini katanya tidak baik untuk penderita ginjal? Nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah susu. Nah ini yang sering kali kita konsumsi mungkin pada pagi hari gitu ya untuk menambah semangat gitu. Tapi katanya susu tidak baik nih katanya untuk penderita ginjal karena merupakan sumber alami fosfor, kemudian potasium dan terlalu banyak minum susu bagi penderita tulang ini bisa merusak kesehatan tulang. Katanya seperti itu ya. Oke, nanti kita akan membahasnya dengan pakarnya langsung apakah benar makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan itu tidak baik dikonsumsi oleh penderita ginjal. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu penyakit ginjal. Seperti kita tahu bahwasanya ginjal memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita yang ada erat kaitannya juga dengan darah. Oke, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa makanan yang kabarnya harus dihindari oleh mereka yang memiliki penyakit ginjal. Ada pisang gitu ya, ada susu dan lain sebagainya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas nih apakah itu benar-benar harus dihindari oleh penderita ginjal atau tidak. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Halo, selamat pagi Dr. Ingrid, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik. Oke, Dr. Ingrid, hari ini kita akan membahas nih beberapa makanan yang katanya tidak boleh dikonsumsi oleh mereka yang menderita ginjal seperti itu ya. Kita coba cek satu persatu. Yang pertama adalah pisang. Ini gimana nih, Dok? Pisang sih sebenarnya memang beredar bahwa kurang baik dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal. Nah, itu karena memang pisang itu termasuk makanan yang tinggi kalium. Nah, sedangkan kan kalau misalnya penderita gagal ginjal itu, dia kita batasi kaliumnya karena cenderung kaliumnya meningkat. Nah, kalau misalnya orang dewasa kita kebutuhannya 4.700 mg per 24 jam, pada orang yang sudah menderita gagal ginjal biasanya kita berikan kurang, tapi tetap patokan utama itu hasil lab. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus, sebaiknya dikurangi karena memang ditemukan cenderung tinggi. Cuma memang kalau misalnya kita fokus ke kadar kaliumnya, kita bukan cuma perhatikan pisang, masih banyak lagi yang sumber kalium tinggi lainnya. Contohnya yang sayuran beet. Sayuran beet itu dalam 100 gram bahan makanannya bisa 900 mg.
Terus kalau yang salmon dia 600 miligram per 100 gramnya, sama jangan lupa alpukat dan kentang, dia 500 miligram per 100 gram bahan makanannya. Jadi bukan cuma pisang yang diperhatikan. Oke, sebenarnya memang mengandung kalium atau potasium seperti itu, tapi kemudian Ya, memang kadarnya yang harus diperhatikan gitu ya. Boleh konsumsi tapi tidak jangan banyak-banyak dikurangi. gitu ya. Oke, Iya. kita lanjut lagi yang kedua nih dok. Setelah pisang kita ada jeruk. Nah ini kan biasanya kalau orang berbicara tentang buah apa yang paling bermanfaat untuk tubuh kita, pasti jawabannya Iya. jeruk gitu ya. Itu kan sudah edukasi kita dari kecil Vitamin seperti itu. C Karena ya. mengandung vitamin C yang tinggi Iya. meskipun ada buah lain yang juga mengandung vitamin C yang tinggi. Nah apakah jeruk ini kemudian tidak boleh dikonsumsi atau dalam batasan tertentu untuk penderita ginjal ini, Dok? Ya, kalau jeruk itu dia ini lagi kita perhatikan kadar kaliumnya. Mhm. Kalau kaliumnya itu dia per 100 gramnya memang tidak menonjol dalam daftar yang tinggi kalium. Karena dia per 100 gramnya cuma 180. Kalau kita bandingkan sama pisang tadi kan 360 miligram per 100 gramnya. Mhm. Nah, cuma kita perhatikan konsumsinya. Itu Mhm. kan memang secara umum kadar vitamin sama mineral makanan dinyatakan dalam per 100 gram bahan makanan. Itu biar memudahkan. Tapi yang kita mau sorot itu adalah berapa banyak kita makan sekalinya. Nah, secara umum satu buah pisang itu dia beratnya 50 gram. Mmm. Jadi kalau misalnya kita makan satu buah pisang, itu kita kemakan 180 miligram kaliumnya. Tapi kan tadi dia patokannya 360 per 100 gram. Tapi kita konsumsinya 180. Nah, sebaliknya sama jeruk, jeruk itu dia tidak menonjol di daftar kalium tinggi karena dia kan 180 per 100 gram. Tapi per buah jeruk itu rata-rata 200 gram. Jadi misalnya kita makan satu buah pisang, kemasukan 180 miligram kaliumnya. Kalau jeruk langsung 360. Jadi masalah jumlah. Bukan cuma dia kadar per 100 gram, tapi jumlah yang kita makan juga diperhatikan berapa. Oke, kadar kaliumnya 180 per 100 gram kalau itu jeruk gitu. Ya, Tapi rata-rata jeruk itu sedang beratnya kita makan 200 gram, 200, jadi iya. otomatis kita Kalau mengonsumsi kali 360 2. kalium seperti itu ya. Nah, pertanyaannya Mhm, kemudian kan sama seperti halnya pisang dan juga jeruk nih dok. Itu kan pisang dan jeruk memiliki beragam jenis gitu kan. Beragam jenis. Nah itu memang mhm. semuanya memang mengandung kalium atau kemudian ya udah pokoknya fokusnya pada pembatasan asupan yang masuk gitu. Iya, kalau misalnya mau ngomongin kadar vitamin, mineral memang tergantung banyak hal. Maksudnya di daerah mana ditanam, cara tanam, diprosesnya, terus disimpannya. Tapi secara umum dia tinggi, jadi sebaiknya dikurangi. Oke, memang sebaiknya dikurangi seperti itu, Mhm, apalagi kalau iya, sudah punya riwayat ginjal seperti itu ya. Oke, kita iya. lanjut ke yang selanjutnya setelah pisang dan jeruk kita ada nasi merah nih dok. Kalau kita tahu kan sekarang, aduh nasi merah mungkin identiknya dengan mahal dan sehat gitu kan. Nah, untuk Iya, mereka yang punya penyakit jadi tertentu, terutama untuk diet gitu ya, untuk kemudian ya, ya untuk diabetes seperti itu juga baik untuk nasi merah seperti itu. mhm, Tapi ternyata tidak baik karbohidratnya. juga untuk ginjal atau sama halnya dengan pisang dan jeruk tadi, tergantung pada sebanyak mana porsi yang kita konsumsi, Dok. Ya, kalau masih merah itu kita perhatikan fosfornya pada penyakit ginjal. Nah, kalau misalnya orang dewasa normal itu dia kebutuhannya satu hari 700 miligram fosfor. Nah, kalau pada penderita gagal ginjal, kembali patokan utama pasti kadar laboratorium. Nah, tapi karena ditemukan cenderung tinggi, kita batasi di Mhm, bawah 700 miligram per hari asupannya, mhm, gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk kebanyakan fosfor, maksudnya di setiap makanan minuman itu kan banyak fosfornya, mhm, bukan cuma di susu, bukan cuma di hewan-hewan gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita mau perhatikan fosfor paling tinggi itu dia di kerang-kerangan. mmm, Dia 400 miligram, 400 miligram per 100 gramnya. Terus diikuti sama daging babi sama, ikan dan ayam. Nah, mhm, terus untuk, kalau yang beras merah, dia per 100 gramnya mhm, 150 miligram fosfornya. Sedangkan kita kalau makan biasanya 1,5 hingga 2 porsi. Jadi sekali makan tuh bisa kemasukan 300 miligram mhm, fosfor, sedangkan kita targetnya di bawah 700 sehari. Itu udah mmm. nasi dan lauk pauk.
Mhm. Oke, memang lagi-lagi kembali ke porsinya seperti itu ya dok ya. Oke, yang Iya. terakhir dok, setelah pisang, jeruk dan juga nasi merah atau beras merah adalah susu. Nah ini kemudian, ini kan banyak dikonsumsi oleh kita-kita semua gitu ya, apalagi warga Iya. Indonesia seperti itu. Nah, apakah kemudian susu juga tidak baik untuk penderita ginjal atau lagi-lagi sama dengan halnya pisang, jeruk dan juga nasi atau beras merah ini dok, tergantung porsi? Oh iya. Kalau susu, kalau memang susu biasa yang secara umum kita temui, pastilah dia jumlah protein, jenis protein, vitamin sama mineralnya kurang cocok untuk Mhm. yang penderita gagal ginjal. Tapi kalau masalah susu, kalau khusus untuk susu yang dikhususkan untuk penyakitnya boleh karena dia jumlah proteinnya sudah disesuaikan, jenis proteinnya dipilih dan yang mineral seperti fosfor dan kaliumnya itu rendah karena Mhm. memang cenderung tinggi pada penderita gagal ginjal. Jadi kalau masalah susu, yang penting sesuai penyakit masih boleh. Oh gitu, berarti memang harus Iya. konsultasi nih, maksudnya susu mana yang Iya, memang cocok untuk penyakit apa seperti itu, sehingga tidak iya, menimbulkan beda. keburukan, justru Mhm. kebaikan dan untuk mensupport kesehatan kita seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Ingrid sudah berbagi bersama kami hari Sama-sama, ini di Bincang Mas. Sehati. Semoga bisa menjawab dan memberikan pengetahuan yang baru bagi mereka yang penderita ginjal. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas nih beberapa penyakit ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu penyakit ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Telah hadir bersama kita di studio Bincang Sehati, Dr. Edi Setiawan SPPD, FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi Dr. Edi, apa kabar? Pagi Mas Selamat datang Fadil. kembali di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal gitu kan. Biasanya kalau orang berbicara tentang kesehatan yang kelihatan dulu gitu kan, tapi yang di dalamnya kadang-kadang agak terlupakan seperti itu. Salah satunya adalah ginjal seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang ginjal itu boleh diceritakan dan dijelaskan, Dok. Ginjal itu apa sebenarnya? Organ tubuh yang seperti apa dan fungsinya seperti apa? Ya, oke baik. Jadi hari ini topik kita sangat menarik ya, Ya. karena kita akan membicarakan salah satu organ yang sangat penting ya untuk Betul. tubuh kita. Jadi ginjal ini merupakan ginjal yang fungsi utamanya adalah untuk memfiltrasi ya semua limbah-limbah racun yang setiap hari kita konsumsi makanan dan juga oksidan-oksidan yang kita terima dari luar itu semua akan dicuci melalui ginjal ya. Jadi kurang lebih sekitar ada 200 liter darah yang akan mengalir ke ginjal dan akan dibersihkan oleh ginjal tersebut. Nah, kalau ginjal bermasalah, nah ini akan menjadi masalah besar ya. Nah, yang kita harus ketahui juga, selain fungsi filtrasi, ginjal ini juga memiliki fungsi lain ya. Dia bisa menyerap makanan-makanan yang memang sangat bermanfaat untuk tubuh ya, mineral, elektrolit, asam amino, dan juga memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon ya, yaitu hormon eritropoietin yang tugasnya untuk membantu memproduksi sel darah merah ya. Selain itu juga menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh ya. Kemudian juga berfungsi sebagai untuk menyeimbangkan elektrolit ya, seperti yang tadi sudah berbicara ya dengan Dr. Maria ya. Itu kalium, natrium, nah itu akan dijaga keseimbangannya di ginjal ya. Jadi sangat penting ya kita untuk tahu ya ginjal itu seperti apa ya. Oke, berarti memang fungsinya sangat vital sekali dan sangat penting sekali ya. Karena kemudian kita lihat ya memang fungsinya sangat mendasar sekali dari kesehatan tubuh manusia seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang apa sih yang menjadi indikator bisa dikatakan ginjal itu sehat, Dok? Oke, jadi ginjal secara umum kita tidak bisa lihat ya. Maksudnya kalau dia gejalanya sudah muncul artinya ginjal itu memang kerusakannya sudah cukup berat ya. Jadi kalau stadium 1, 2 biasanya gejalanya tidak akan muncul ya. Tetapi kita bisa melakukan pemeriksaan ya. Mulai dari pemeriksaan urin ya. Jadi kita lihat di urin apakah ada protein yang loss terlalu banyak, apakah ada
elektrolit atau kalsium yang lolos, atau mungkin ada zat-zat yang semestinya tidak ada di urin itu muncul ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan imaging seperti ultrasound untuk melihat apakah ginjal kita sehat ya. Jadi secara umum apabila gejala awal sudah muncul, artinya memang ginjal itu sudah kerusakannya cukup berat ya. Jadi kalau kerusakannya hanya ringan, biasanya ginjal hanya akan mengkompensasi dan gejala itu tidak akan muncul ya secara klinis ya. Tetapi dari pemeriksaan urin atau pemeriksaan ultrasound itu sudah bisa kelihatan ternyata ginjalnya ada masalah ya. Terutama yang harus kita perhatikan adalah untuk penderita-penderita penyakit menahun ya, seperti penyakit metabolik, diabetes, hipertensi. Nah ini biasanya yang kita anjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan ginjalnya ya. Jangan sampai komplikasi ginjal ini terlambat kita diagnosis ya. Kita terlambat untuk melakukan pencegahan. Jadi seperti itu ya. Jadi tanda-tanda untuk awal tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat ya melalui beberapa pemeriksaan rutin ya. Tapi sebenarnya mana yang benar atau dua-duanya benar, bisa berpotensi ada posibilitas di sana. Komplikasi menyebabkan ada gangguan di ginjal atau gangguan di ginjal bisa akhirnya berakibat pada komplikasi, Dok? Jadi kedua-duanya benar ya. Jadi penyakit diabetes ya, hipertensi, di mana kita ketahui ya penyakit ini yang paling umum akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal ya. Jadi setelah terjadi gagal ginjal, otomatis organ-organ tubuh lainnya juga akan terkomplikasi terkena dampaknya, karena ginjal tidak bisa melakukan fungsinya untuk membuang racun, otomatis racun akan banyak di dalam tubuh ya. Cairan akan tertumpuk, tidak bisa dikeluarkan melalui urin ya, sehingga jantung bebannya bertambah berat ya, termasuk organ lainnya, limfa ya. Kulit akan menjadi gatal karena racun yang tertumpuk di kulit ya. Kemudian termasuk organ-organ pencernaan juga akan terdampak ya, karena tingginya kadar elektrolit ya, kalium, natrium akan lebih terasa kembung ya, susah buang air ya, sampai kadang ada yang sama sekali tidak bisa tidur karena racun terlalu tinggi di dalam otak. Jadi pasien tidak bisa tidur karena merasa cemas dan cemas. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki riwayat penyakit ya, riwayat penyakit yang memang mempunyai kecenderungan kedepannya akan mengakibatkan adanya komplikasi di ginjal ya. Jadi setiap tahun angka penyakit ginjal kronis ini semakin meningkat ya, diikuti dengan meningkatnya masalah metabolik ya. Jadi ya sekarang kecenderungan makanan, fast food ya, berat badan yang berlebih ya, kemudian olahraga rutin atau aktivitas fisik yang semakin berkurang ya. Nah ini stres fisik juga ya, jadi ini yang akan mengakibatkan ginjal semakin berkurang fungsinya ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Berarti ini menjadi catatan sendiri gitu ya untuk mereka yang punya penyakit penyerta, karena bisa mungkin awalnya tidak ada ke ginjal seperti itu, tapi juga bisa berpotensi kalau tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat juga ya, Dok ya, atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita tidak bisa menjaga fungsi ginjal kita ya dari muda ya tentunya ya. Ya apalagi kalau memang kita sudah punya penyakit penyerta yang kita ketahuin, mungkin kalau kita nggak jaga nih, diestimasikan dalam 15 tahun atau 10 tahun kita akan gagal ginjal nih, dan kemungkinan ada cuci darah. Nah, oleh karena itu ya harus dari sekarang kita mulai melakukan pencegahan ya, mulai dari menjaga makanan ya, kemudian melakukan aktivitas fisik yang rutin supaya aliran darah kita ke ginjal itu cukup ya dan bagus ya, kemudian mencegah dehidrasi ya, menjaga volume tubuh, volume cairan yang cukup di dalam tubuh itu sangat penting agar nutrisi di ginjal juga tercukupi ya. Jadi kalau nutrisi ginjal juga kurang, dia tidak dapat aliran darah dan nutrisi yang cukup, ya, ginjal juga akan lebih cepat mengalami masalah ya. Ya terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki masalah ya. Metabolik terutama. Metabolik ya, seperti itu ya. Oke Dok, sebelum kita ngobrol lagi, kita sudah ada DM Instagram, kita coba baca terlebih dahulu. Dari @Riyadialfa ya.
Bapak saya berusia 60 tahun dan memiliki penyakit gagal ginjal sudah kurang lebih setengah tahun. Yang ingin saya tanyakan berapa batas maksimal kalsium dan kalium yang dapat dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal. 60 tahun sudah setengah tahun gagal ginjal ini. Porsi kalsium dan kalium. Oh, oke. Jadi usianya sudah 60 tahun ya bapaknya ya. Jadi gagal ginjalnya ini sebetulnya kita harus tahu dulu ya. Jadi kita punya 5 stadium ya untuk gagal ginjal ya. Stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk stadium 5 itu sudah artinya harus cuci darah ya, di mana fungsi laju filtrasi ginjalnya sudah kurang dari 10 filtrasi per menitnya. Jadi kalau ditanya kira-kira berapa sih kebutuhannya, nah kita harus lihat dulu stadiumnya. Ketika fungsi ginjal yang hanya kurang dari 10% ya pasti ekskresi dari kalium juga akan sedikit sekali ya. Artinya kalium itu akan tertahan di dalam tubuh dan pasien cenderung keseimbangan asam basanya akan terganggu sehingga kadar kalium akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau sudah mencapai stadium 4-5 biasanya kadar kalium itu sangat-sangat dibatasi ya. Jadi kalau untuk hitung-hitungan kadar kalium mungkin dengan dokter spesialis gizi ya bisa dikonsultasikan, tetapi kalau sudah mencapai stadium 3-4 ini kita sudah tidak menganjurkan lagi untuk mengkonsumsi buah-buahan ya. Jadi kalau mau mengkonsumsi pun ya paling hanya mencicipi saja ya. Tetapi kalau beliau sudah rutin cuci darah, nah ini mungkin sudah ada sedikit kelonggaran ya, karena memang kalau sudah rutin cuci darah ya sebagai pengganti fungsi ginjalnya, nah ini sudah mulai ada kelonggaran, jadi dia masih boleh makan, tetapi tetap terbatas jumlahnya. Nah nanti kemudian dia rutin cuci darah, nanti akan dicuci lagi, dibersihkan lagi darahnya. Nah ini mungkin ada kelonggaran, tetapi kita juga harus melihat ya, kita akan lakukan pemeriksaan rutin, biasanya berapa sih kadar elektrolit pasien ini kalau kita lakukan pemeriksaan. Ada yang kadang-kadang kita bilang, Pak boleh minum ya, maksudnya minum jus pepaya, tetapi ya sedikit aja setengah gelas ya. Tapi ada yang memang agak bandel ya, jadi sudah makan jus pepaya nanti dia makan lagi anggur, dia makan lagi melon. Nah ini udah bertumpuk-tumpuk, jadi ya kaliumnya makin tinggi ya. Kemudian untuk kalsium ya, jadi kalsium itu yang dianjurkan untuk dewasa normal sekitar 1.200 ya miligram per hari ya. Jadi biasanya kita rekomendasikan lebih tinggi pada pasien dengan gagal ginjal ya, karena satu pada pasien dengan gagal ginjal di mana terjadi gangguan pada penyerapan absorpsi dari kalsium itu sendiri ya, karena ada hormon yang memang produksinya sudah berkurang dan menghambat penyerapan dari kalsium itu sendiri di dalam tulang ya. Jadi biasanya kita bisa mencapai dosis 3 gram ya per hari ya, atau itu akan rutin kita berikannya. Selain fungsi kalsium itu untuk mencukupi kalsiumnya, itu juga untuk mencegah fosfor ya, atau racun yang bisa berbahaya untuk tubuh ya. Jadi kalsium itu juga untuk mencegah fosfor yang meningkat ya. Karena kalau kadar kalsium kurang, dia akan dipecah dari tulang dan fosfor ini juga akan ikut meningkat ya, karena ikut dipecah dari tulang. Nah ini fosfor ini yang justru berbahaya ya, karena bisa meningkatkan komplikasi jangka panjang ya, ke pembuluh darah ya, sampai ke bisa menyebabkan mempercepat terjadinya stroke dan juga gangguan di jantung ya. Jadi ya kalium kita tergantung dari stadiumnya ya, pembatasannya seberapa banyak. Kalsium sangat penting dari stadium 1 sampai stadium 5 tetap kita akan berikan ya, dengan angka kecukupan yang ya minimal 1,2 gram per hari ya. Tapi kalau sudah stadium 5 ya kita harus berikan dosis yang lebih tinggi ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kebutuhan normal kalium dalam tubuh orang normal, orang sehat itu seberapa banyak, dan kalau untuk yang penyakit ginjal itu seberapa banyak juga, atau tergantung juga stadiumnya tadi ya dok? Iya, jadi kalau orang normal rata-rata kalau kita lihat di laboratorium itu kita mengukurnya berdasarkan kadar di dalam darah ya, sekitar 3,5 ya sampai 5 ya. Jadi ya per sehari ya minimal kita konsumsi 180 ya miligram per 100 gramnya. Tetapi kalau fungsi ginjal kita baik ya, walaupun kita konsumsinya kekurangan atau kebanyakan, nanti
ginjal yang fungsinya untuk menstabilkan si asam basa dan secara elektrolit otomatis itu. gitu Ya, ya? secara otomatis dia akan menstabilkan. Jadi ya kalau kita mengkonsumsi makanan terlalu banyak, racun-racun itu akan dibuang melalui urin ya. Kalau kita konsumsi terlalu banyak, misalnya kita terlalu banyak makan daging nih ya, wah asam aminonya banyak, protein terlalu banyak ya, otomatis ginjal itu bekerja akan lebih berat saja, tapi dia akan melaksanakan tugasnya. Kita buang aja ke urinnya, tapi ya ginjalnya aja yang akan makin lama makin berat ya. Tapi ya selama ginjal kita masih berfungsi dengan baik, ya semua itu akan distabilkan oleh ginjal ya. Nah, itu berarti memang bergantung juga pada asupannya seperti itu ya, Dok ya. Betul. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Riyadi Alfa yang ada di DM Instagram kita. Baik, Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang penyakit ginjal. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu penyakit ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Edi Setiawan SPPD FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, hari ini kan memang topiknya adalah tentang penyakit ginjal. Nah, apa saja sih faktor risiko yang bisa menyebabkan ginjal itu rusak, Dok? Oke. Jadi banyak ya faktor-faktor yang memang bisa menyebabkan ginjal kita menjadi bermasalah ya. Jadi kita biasanya kalau untuk yang usia muda ya, jadi terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan ya, misalnya sakit kepala sedikit ya sudah minum obat ya. Kemudian kecenderungan dehidrasi ya, jarang minum ya, akibatnya ginjalnya tidak tercukupi volumenya, kemudian otomatis nutrisinya juga tidak tercukupi. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan berat badan ya. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi protein ya, junk food ya, sehingga ya ginjal lagi-lagi berat ya untuk setiap hari harus melakukan fungsinya ya. Dan kelebihan berat badan juga akan memicu masalah metabolik ya, dan juga akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit metabolik ya. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada fungsi filtrasi ya di tubulus ginjal dan di glomerulus ya. Nah, ini juga akan menyebabkan fungsi ginjal akan bermasalah ya. Jadi secara umum kalau di bidang secara medis ya kita bagi ya kerusakan ginjal itu menjadi 3 ya. Jadi kita sebutnya prerenal. Nah, prerenal ini yang tadi saya sebutkan apabila cenderungan dehidrasi ya. Kemudian pasiennya atau memang sedang mengalami infeksi berat ya. Kalau infeksi berat kemudian terjadi penurunan volume tubuh, tekanan darah juga menurun, otomatis suplai darah ke ginjal juga akan menurun ya, mengakibatkan ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Itu kita sebutnya prerenalnya, di mana penyakit-penyakit yang menyebabkan nutrisi atau aliran darah ke ginjal itu berkurang ya. Kemudian kita sebutnya penyebab dari ginjalnya sendiri ya. Ya, penyebab dari ginjalnya sendiri itu ya bisa dari satu autoimun ya, penyakit-penyakit autoimun seperti lupus ya, yang memang salah pengenalan antibodi ya, sehingga dia memakan sel-sel ginjalnya sendiri sehingga terjadi kerusakan pada sel ginjal itu. Kemudian yang kedua, apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak obat ya yang cenderung memiliki sifat nephrotoxic ya, atau yang sifat beracun untuk ginjal ya, seperti ya obat-obat nyeri yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, itu akan memiliki impact langsung ke ginjal. Jadi dia akan diendapkan di ginjal dan merusak satu persatu si tubulus dan glomerulus itu ya. Jadi semakin lama semakin berkurang glomerulus kita, nefron kita semakin berkurang ya. Walaupun kita punya berjuta-juta nefron, tapi kalau setiap hari diberikan zat yang sifatnya toksin itu ya lama-lama akan habis juga ya. Kemudian penyakit diabetes ya, itu juga akan merusak mikrovessel ya, artinya mikro sampai dengan makrovessel ya. Jadi pembuluh darah yang ada di ginjal itu akan mengalami kerusakan ya, dan juga nefron-nefronnya juga akan rusak ya. Ini kita sebut jika problemnya dari renal sendiri. Kemudian ada yang postrenal ya. Postrenal itu masalahnya bukan di ginjal tetapi
di aliran darah, di aliran setelah ginjalnya. Jadi contohnya ada infeksi berulang pada saluran kemih ya, kemudian mengakibatkan terbentuknya batu. Batu itu akan terbentuk di misalnya di kandung kemihnya, sehingga ginjal itu tidak bisa mengeluarkan cairannya. Ginjalnya terbendung, akhirnya terjadi kerusakan ya, karena bengkak semua, akhirnya pecah sel-selnya. Nah itu juga salah satu yang bisa mengakibatkan ginjal kita mengalami kerusakannya. Termasuk pada laki-laki prostat ya. Jadi kalau prostat umur 60-70 tahun di rumah ya itu ya, jadi kencingnya nggak puas, nggak lampias, lama-lama cairan tuh nggak bisa dibuang, dibendung, akhirnya ginjal sama kayak balon ya, ini nggak bisa keluar, jadi lama-lama gembung ya, bisa ginjalnya lama-lama rusak semuanya. Nah itu salah satu yang penyebabnya dari postrenal. Jadi semua penyebab postrenal atau renal apabila berlangsung berlanjut-lanjut lebih dari 3 bulan, ya kita sebutnya sudah gagal ginjal kronis ya. Kalau kita tidak perbaiki secepat mungkin ya. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Fitri di Semarang. Ibu siapa, Ibu? Fitri di Semarang. Ibu Fitri di Semarang. Silakan, Ibu Fitri. Iya, iya Dok. Ponakan saya umur 26 tahun, perempuan. Dia udah 2 minggu ini cuci darah. Kondisinya sih kemarin katanya ginjalnya sudah mengkerut jadi tinggal 7 cm. Terus kan sekarang dia jadi harus pantang makan ini, makan itu. Tapi gimana ya Dok, ya namanya juga makan kan kalau nggak ada rasanya kurang gitu. Makanya sebenarnya ada nggak sih yang garam yang aman, gula yang bisa lah untuk pasien yang ginjalnya tinggal 7 cm gitu Dok. Oh iya, oke baik, selamat baik pagi. Sudah jelas Dok, ada yang ditanyakan nanti kita jawab. Ada yang ditanyakan atau sudah? Kira-kira penyebab gagal ginjalnya apa ya? Sudah pernah ditanyakan belum ya Ibu ya? Karena usia masih muda ya. Masih muda, 26 tahun. Kemarin sih gejalanya karena dia sering darah tinggi. Ngecek ke rumah sakit juga karena kasusnya karena darah tingginya itu. Terus dicek semuanya ternyata ginjalnya gitu Dok. Jadi belum diketahui ya kira-kira penyebabnya apa ya? Karena belum. Mungkin gaya hidupnya juga kali. Oke, baik. Sudah jelas Dok? Ya, nanti. Sudah jelas ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan coba jawab. Jadi ini juga salah satu yang kita mesti sadari ya. Ini jadi ada anak dari Ibu Fitri ya, usianya baru 26 tahun ya, masih muda sekali ya. Jadi sudah terjadi kerusakan ginjal. Jadi pada usia muda ini biasanya kita harus lebih perhatikan ya. Karena masih ada harapan untuk kedepannya untuk dilakukan tindakan yang lebih, yang intervensi yang lebih supaya hidupnya bisa lebih panjang ya, seperti transplantasi ginjal ya. Jadi kita juga harus ketahui penyebabnya apa. Yang paling sering mungkin usia muda itu satu ya masalah autoimun atau kedua mungkin ada masalah genetik ya. Salah satunya adalah polycystic kidney disease ya, yang paling sering juga kita temui pada usia-usia muda ya. Jadi banyaknya kista di dalam ginjal ya. Itu akibat masalah genetik juga ya, atau keturunannya. Nah, jadi pertanyaannya adalah problem makanannya. Jadi apa aja sih yang boleh? Sebetulnya kalau sudah cuci darah ya, memang tadi saya bilang sudah ada kelonggaran, tapi tetap memang ada pembatasan. Ya kita larang terlalu ketat juga sadis ya. Jadi nanti sini semua nggak boleh, tapi yang lain keluarganya makan ya. Itu juga psikis ya, juga berat gitu ya. Iya, jadi ya salah satunya adalah ya support dari keluarga juga. Jadi boleh makan tapi mencicipi, jangan dilarang sama sekali, nggak boleh gitu ya. Jadi dia juga akan depresi, sedih ya, dia pengen makan, apalagi masih muda ya. Ya golongan-golongan masih muda kan pasti ya pengen ya mencoba-coba makanan baru ini itu ya. Jadi sebetulnya boleh, tapi kita kasih coba cicip. Jadi kalau dia mau makan anggur ya kasih aja gigit satu, makan sudah cukup ya. Nanti mungkin besok lagi habis cuci darah ya makan lagi ya. Dia mau makan kue boleh kasih setengah ya. Ya biasanya kalau usia muda gini penyebabnya bukan karena penyakit kronis yang menahun ya, seperti diabetes ya. Ya kecuali diabetes tipe 1 ya, yang memang terjadi dari usia sangat muda ya.
Ya, hipertensinya juga terjadi akibat komplikasi dari ginjal ya. Jadi kemungkinan hipertensinya bukan dari bawaan lahir, tapi memang karena ginjalnya sudah bermasalah sehingga tekanan darah meningkat. Ya. Jadi ginjal ini juga salah satu fungsinya untuk mengatur tekanan darah. Jadi ada enzim-enzim yang dikeluarkan di ginjal yang tugasnya memang untuk mengatur tekanan darah itu. Jadi kalau dia sudah bermasalah fungsinya, maka tekanan darah akan naik. Jadi kemungkinan ginjalnya sudah bermasalah sejak lama. Nah, ibu ini baru tahu pas dicek tensinya kok tinggi terus. Nah, itu baru dia dicek. Nah, ternyata memang ginjalnya bermasalah ya. Jadi untuk sekarang ini produk-produk yang memang kesehatan ya. Kalau kita mau bicara kayak Tropicana gitu misalnya ya, sebut merek. Jadi ya itu memang memiliki kadar kalori yang lebih sedikit ya. Tapi kalau kita konsumsinya 3 sachet, 4 sachet, 5 sachet itu kan sama saja ya. Jadi ya tetap balik lagi kepada individunya ya. Kemudian untuk produk garam sendiri yang harus kita ketahui yang paling tinggi kadar natrium itu adalah pada produk-produk mie instan ya, snack ya, snack itu harus diperhatikan tuh kalau di belakang kadar data nutrisi itu natriumnya kalau kita makan satu mie instan aja itu sudah mencukupi seharian kadar natrium kita seharian kalau itu. Anak kosan 2 Wah, porsi. iya itu bisa 2, 3 ya itu. Nah itu kalau misalnya kita sudah punya masalah ginjal, natrium terlalu tinggi, otomatis cairan akan terretensi ya. Jadi tambah bengkak, tambah sesak pasiennya. Jadi ya akan muncul malah membahayakan ya. Jadi kalau sudah punya masalah ginjal ya harus sudah mulai belajar tuh kadar natrium ini berapa ya, ini berapa ya. Jadi harus sering rajin cek ya. Rajin cek. Tapi sebenarnya kalau usia muda masih 26 tahun ini, kalau dari faktor genetik, faktor keturunan juga ada nggak sih dok? Kemudian ketika orang tuanya ada riwayat ginjal ke anaknya? Iya betul. Jadi kita harus cek nih kira-kira dari garis keturunannya ada nggak sih yang pernah punya masalah ginjal ya pada usia muda atau mungkin di usia 40, 50 ada yang cuci darah. Ini kita masih cek ya. Apakah mungkin ada korelasinya dengan genetik ya atau mungkin masalah autoimun ya. Ya walaupun autoimun tidak selalu diturunkan tapi memang ada beberapa yang diturunkan, ada juga yang didapat ya. Ya karena memang lifestyle yang kurang baik. Jadi ya autoimun itu bisa saja datang ya. Nah, untuk usia muda ini kita harus cari ya penyebabnya apa karena penting untuk intervensi ke depannya ya. Jadi kalau memang organ vital yang lainnya masih cukup baik ya tapi hanya ginjal yang bermasalah ya kita coba untuk lakukan program ya transplantasi ginjal ya supaya memang ya karena masih sangat muda ya jadi masa depannya masih panjang ya harus lebih agresif. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri yang ada di Semarang ya dan semoga ini bisa sembuh seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara transplantasi itu sudah menjadi pilihan ke Z gitu ya, pilihan terakhirnya. Semoga tetap sehat terus. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal kita tetap sehat ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini penyakit ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Edi Setiawan SPPD FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal kita tetap sehat, baik yang sudah ada riwayat ginjal ataupun yang semoga tidak ada seperti itu untuk ginjalnya tetap sehat ya dok ya. Kita lihat yang pertama, tipsnya adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah ini saya sering dengar cukupi cairan tubuh, oke. Tapi untuk yang penyakit ginjal kayaknya nggak boleh minum yang aneh-aneh gitu ya dok, yang berwarna, yang ada kandungan seperti apa. Minum air putih saja sudah cukup seperti itu, atau gimana nih dok? Iya, jadi ini tips untuk yang belum memiliki masalah ginjal ya. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita setiap harinya. Jadi mencegah dehidrasi artinya adalah mencegah ginjal kita mengalami kerusakan ya. Jadi dari muda ya sarannya adalah minimal minum 8 gelas sehari atau 2 liter sehari ya. Itu yang dianjurkan ya. Jadi
Kalau memang sudah memiliki masalah ginjal atau sudah cuci darah ya, nah kita harus hitung dulu ya. Jadi residual renal functionnya ya, atau sisa fungsi ginjalnya yang masih berfungsi untuk filtrasi itu berapa banyak. Jadi kalau misalnya sehari dia masih kencing 500, kemudian dia cuci darah seminggu 2 atau 3 kali, berapa yang ditarik, misalnya dia tarik volume di tubuhnya sekitar 3 liter, nah kita bagi 3 nih. Jadi sehari dia masih boleh minum 1 liter, ditambah dia masih kencing 500, nah masih berarti pasien ini masih boleh minum sekitar 1 literan. Jadi boleh kita anjurkan ke pasien yang sudah cuci darah, boleh Bapak minum 1 liter ya. Jadi nggak selalu harus nggak boleh minum atau minumnya cuma boleh 500 ya, tersiksa juga ya. Padahal dia terlalu dipantang, tapi kita harus ukur ya. Jadi untuk pasien yang memang masih sehat ya, fungsi ginjal masih baik ya, harus minumnya harus banyak dan cukup ya. Tidak kebanyakan juga tidak baik ya. Kalau masih sehat pun ya, apalagi yang ada masalah jantung ya, kita harus lihat juga ya. Kalau ada masalah jantung ya tetap nggak boleh minum banyak-banyak ya, karena jantungnya akan berat. Tapi kalau tidak punya sakit apa-apa, minimal 8 gelas atau 2 liter sehari ya. Tapi kalau sudah punya masalah ginjal, kita harus hitung dulu. Nah, kalau punya masalah jantung, nah itu biasanya akan ada pembatasan dari dokter spesialis jantung ya. Nah itu juga jadi pertimbangan ya apabila sudah punya masalah jantung. Oke, porsinya yang pas, tidak kurang, tidak lebih. Oke ya, kita lanjut ke yang kedua. Rajin olahraga ini juga bisa mensupport kesehatan ginjal kita, Dok? Iya, betul. Jadi rajin olahraga ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita akan mempertahankan aliran darah ke ginjal ya. Jadi kalau kita rajin berolahraga, sirkulasi darah kita ke seluruh organ lancar, otomatis ke ginjal juga lancar ya. Jadi yang seperti kita ketahui ya, hampir 200 liter darah yang akan mengalir ke ginjal ya. Jadi kalau kita latih ya setiap hari dan kita lebih mempercepat aliran itu, pasti ginjal juga bebannya akan berkurang ya. Jadi tidak terhambat, nutrisinya bagus ya, semuanya lancar. Jadi semua racun-racun akan dibuang langsung dari urinnya. Jadi semakin tinggi aliran darah, lancar, fungsi ginjal juga akan semakin ringan dan fungsinya akan lebih bagus ya. Oke, siap. Berarti harus rajin olahraga. Betul. Kita lanjut. Makanan dan minuman sehat. Nah ini juga selain olahraga juga harus konsumsi makanan sehat, karena apalagi minuman ya, karena ada kaitannya dengan ginjal gitu ya, Dok ya. Iya betul. Jadi memakan makanan yang memang hindari yang terlalu tinggi kadar natriumnya ya. Kemudian juga hindari makanan yang memang over kalori ya. Jadi bisa menyebabkan berat badan kita meningkat ya, muncul masalah metabolik ya, yang akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal ya, termasuk minuman-minuman ya. Jadi minuman alkohol ya, atau minuman-minuman yang terlalu tinggi gula ya, itu sebaiknya kita hindari ya, untuk mencegah penyakit metabolik ataupun minuman keras yang bisa mengakibatkan ginjal juga akan bermasalah ya. Ya, kemudian kalau memang sudah punya masalah ginjal, biasanya yang akan kita kurangi yaitu ya kadar-kadar yang terlalu tinggi kalium ya, terlalu tinggi fosfor ya. Di mana yang terlalu tinggi fosfor atau protein itu juga kita temukan pada daging-daging ya, terutama daging merah ya. Biasanya kalau sudah stadium 4, stadium 5 kita akan menghitung ya. Jadi kebutuhan seharinya hanya boleh sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kita harus hitung nih. Jadi cuma boleh makan daging itu sehari berapa. Jadi kalau cuma boleh sejempol ini sehari, ya paling sejempol ini aja sehari. Sesuai takaran ya. Sesuai takarannya, supaya ginjalnya tidak semakin berat ya. Jadi kalau terlalu tinggi protein, ginjalnya juga akan berat dan racun akan susah difiltrasi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Cermat konsumsi obat. Nah ini juga harus pilih-pilih picky gitu untuk obat ya, Dok ya. Jadi banyak obat-obatan yang memang bersifat nefrotoksik ya. Jadi yang akan meracuni ginjal ya, terutama yang banyak masyarakat tidak sadari, kadang-kadang sakit kepala sedikit ya, atau nyeri-nyeri sendi sedikit, minum obat ya, obat nyeri ya. Jadi banyak juga pasien-pasien yang tidak memiliki masalah metabolik ya, sehat ya, tetapi masalahnya memang di ototnya atau tulangnya atau sering sakit kepala. Jadi
ketergantungan sama obat-obat nyeri. Jadi dia minum bertahun-tahun ya akhirnya ginjalnya kena ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Nah, apabila memang punya penyakit kronis yang mengharuskan untuk meminum obat-obatan seperti ini ya sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya ya, karena dokter spesialis biasanya akan memonitoring fungsi ginjalnya. Kalau memang sudah ada problem kelihatannya, kita akan langsung mengurangi ya, atau mungkin akan kita atur dosisnya atau kita mengganti obat yang memang efeknya tidak memiliki komplikasi ke ginjal. Itu juga banyak pilihan sekarang. Oke, ada banyak pilihannya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Nah, ini berarti merokok. Sepertinya merokok ini tidak hanya untuk ginjal ya, Dok ya, tapi secara keseluruhan kesehatan tubuh kita harus menghindari merokok ini gimana? Iya, jadi memang rokok ini efeknya sistemik ya. Jadi hampir seluruh organ tubuh akan terdampak ya. Jadi ini merupakan kalau kita konsumsi buah sebagai antioksidan, tapi rokok ini sebagai oksidannya. Jadi sama aja ya. Jadi rokok ini sifatnya merusak sel ya, terutama mulai dari sel-sel paru ya, karena dia impactnya langsung ke paru-paru dan juga ke pembuluh darah ya. Jadi ginjal ini sangat tergantung dengan aliran darah ya, sangat tergantung dari pembuluh darah. Kalau kita merokok terlalu intens ya, otomatis kelenturan pembuluh darah itu akan berkurang ya, elastisitasnya akan berkurang. Ya kalau elastisitas sudah berkurang, otomatis akan mengalami pengecilan ya. Kalau sudah stenosis, aliran darahnya tidak akan lancar lagi karena yang semestinya lubangnya diameternya sebesar ini akan berkurang. Ya, otomatis aliran darah juga akan terganggu ya. Nah, tidak bisa dihindari, lama-lama ginjal juga pasti akan mengalami masalah. Jadi ya sebisa mungkin tidak merokok ya sejak muda. Karena memang pengaruhnya banyak ya, Dok ya. Betul. Tidak hanya ke ginjal aja, Tidak tapi hanya juga ke ginjal, penyakit-penyakit yang lain. stroke, penyakit pembuluh darah ke otak ya, sumbatan pembuluh darah di otak itu semua juga permasalahannya dari pembuluh darah ya. Oke, memang stop smoking untuk kesehatan diri sendiri ya kalau mau sehat. Baik, terima kasih Dokter Edi hari ini sudah hadir di Bincang Sehati dan membahas tentang penyakit ginjal. Semoga kita semua terhindar dari penyakit ginjal. Kalaupun masih ada yang terkena, semoga cepat diberikan kesembuhan. Kalau mau tanya-tanya boleh sama Dokter Edi seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Edi. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.